Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, seorang muslim hendaknya memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Hal itu karena peluang untuk beribadah dan menggapai pahala terbuka lebar bagi siapapun di bulan ini. Amalan-amalan yang sering dikerjakan di hari-hari biasa, saat bulan Ramadan nilai pahalanya naik berkali-kali lipat. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari banyaknya amal ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, ada 3 amalan ringan akan tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Lantas, apa saja 3 amalan ringan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dalam matan Ghoyah wa Tahrib atau lebih populer dengan sebutan matan Abi Suja, disebutkan bahwa ada 3 amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan seseorang pada saat puasa. Abu Suja menjelaskan, disunahkan pada saat puasa 3 hal: menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meninggalkan perkataan kotor atau keji. Ketiga hal ini merupakan amalan ringan yang mudah dilakukan, namun sangat dianjurkan dan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyegerakan berbuka puasa. Kendati puasa sesungguhnya menahan lapar dan haus, namun Tuhan tetap memberikan batasan kepada manusia, sehingga tidak baik menahan lapar dan haus seharian penuh. Dengan demikian, orang yang berpuasa disunahkan untuk menyegerakan berbuka jika sudah masuk waktunya. Anjuran ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku ialah yang paling segera berbuka." Dalam riwayat lain dijelaskan, manusia masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengakhirkan makan sahur. Selain menyegerakan waktu berbuka, mengakhirkan waktu sahur atau menjelang imsak juga merupakan kesunahan. Sahur bertujuan agar perut tidak terlalu lapar dan lemah pada saat menjalankan puasa. Anjuran waktu sahur menurut Nabi Muhammad adalah seperti selama bacaan 50 ayat sampai sebelum azan subuh atau lebih kurang 15-30 menit sebelum waktu subuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah lalu melaksanakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur? Rasulullah menjawab, seperti lama membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anjuran mengakhirkan melakukan sahur juga didasarkan dalam sebuah hadis. Umatku berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Tidak berbohong dan berkata kotor. Puasa pada hakikatnya adalah tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi juga menahan diri untuk tidak mengerjakan perbuatan maksiat dan mungkar.
Salah satunya adalah berbohong dan berkata kotor. Itulah sesungguhnya esensi dasar dari berpuasa. Orang yang berpuasa namun maksiatnya masih tetap jalan, suka berbohong dan suka berkata kotor, maka Allah tidak akan menerima puasanya, sehingga puasanya menjadi percuma dan sia-sia belaka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Orang yang tidak meninggalkan berkata dusta dan berbuat keburukan, maka Allah tidak peduli dengan haus dan lapar yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 3 amalan ringan yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga barang siapa yang melakukannya, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.